Pertanyaannya sekarang bagaimana peluang timnas kita menghadapi Vietnam Senin lusa 3 Agustus nanti. Saya sudah bersama dengan analis sepak bola Firzi Idris. Bung Firzi, selamat malam, apa kabar Bung? Ya, malam Mas Tifal, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita intip dulu laga Timur Leste, kalau kita bandingkan juga dengan laga melawan Kamboja waktu itu. Tapi ada yang berbeda sebetulnya Ya. kalau kita cermati dari kita menghadapi Timur Leste waktu itu. Di babak satu belum bisa cetak gol, tapi baru muncul nih tanda-tandanya di babak kedua. Ini problemnya ada di mana dari analisis Anda? Ya, ini mungkin hasil yang membuat kita kembali ke bumi ya, terutama setelah kemenangan solid kita melawan Kamboja, di mana kita mencetak 3 gol dalam 25 menit pertama. Sekarang kita mencetak 3 gol dalam 25 menit terakhir nih. Jadi memang ini bahkan kalau kita bisa katakan bermain melawan 10 orang, ini bisa jadi penampilan 45 menit terburuk ya di bawah era Coach John Herdman sejauh ini. Dan dia kelihatan dia juga menyadari apa yang telah terjadi. Untungnya dia bisa melakukan perubahan-perubahan yang tepat dan efektif, walaupun dia memang harus menghabiskan jatah pergantian pemain dari pertengahan babak hingga menit ke-66. Setelah laga memang Coach John mengatakan bahwa mereka jangan pernah meremehkan lawan. Ini adalah turnamen football, tapi setidaknya tim bisa mendapatkan membangun momentum yang tepat untuk menghadapi laga lawan Vietnam dengan ketiga gol larut tersebut, Mas Tifal. Tapi kalau melihat Shane Patinama langsung masuk di babak kedua, baru kemudian kita bisa cetak gol di situ, apakah ini juga Ya. sekaligus menggambarkan kemampuan dari pemain kita ini nggak merata seluruhnya? Iya, kalau kita lihat mungkin ada sedikit tendensi ke arah sana ya. Walaupun Coach John juga bilang ini tentang membangun squad, membangun semua pemain agar mendapatkan menit bermain. Tapi dengan apa yang dipertunjukkan pada awal laga, entah itu kurangnya imajinasi, kurangnya urgensi, kurangnya play yang menghubungkan antar lini, kita tidak efektif. Walaupun Tom, Eli bermain dari awal, Mitch Baker juga bermain dari awal. Ini setidaknya merupakan ada alarm kecil lah menyala di tubuh timnas pasti sekarang. Kenapa tidak bisa mempertahankan momentum dari laga lawan Kamboja? Walaupun memang ada 6 pergantian pemain, ritme pasti rusak ya dari pertandingan pertama. Ritme tim pasti terganggu. Perjalanan ke Chonburi juga jauh, itu pasti juga jadi faktor. Tapi we expect more, terutama ketika kita menghadapi 10 pemain. Ada decision making yang harus ditingkatkan jelang laga lawan Vietnam. Ada juga lubang-lubang di antara lini yang berbahaya kalau kita lihat bagaimana kemarin Vietnam melakukan transisi di laga lawan Singapura. Itu juga bisa jadi perhatian kita, terutama bagaimana mereka menahan bola di lini depan. Dan ini juga jadi perhatian terutama sekali kita juga harus lihat misalnya Tom Hai. Kita belum punya pemain yang benar-benar bisa memainkan perannya kecuali dia bermain penuh, dan kita harus lihat apa yang bisa dihadirkan Herdman dengan waktu istirahat yang tidak banyak karena ada banyak traveling, ada banyak recovery juga yang harus dilakukan, tidak banyak waktu jelang melawan Vietnam hari Senin. Oke. Itu. Kalau kemudian Anda katakan harus jadi perhatian ditambah Vietnam lawan Singapura hasilnya imbang tanpa gol ini, konteks dalam harus jadi perhatian ini kita perlu punya switch strategi kah, atau ada treatment yang mungkin sama dari Ya. dua laga sebelumnya, atau ada hal lain? Ya, yang menarik dari era Coach John sekarang kan dia sangat fluid ya dalam memainkan strategi. Dia sangat mulus sekali, sangat lancar dalam memainkan peran pemain di beberapa posisi gitu. Dia sering mengubah-ubah peran para pemain di lapangan, para pemain ketika laga sudah bergulir atau sebelum bergulir. Dan memang kita jadinya situasi grup ini jadi rada sulit juga ya, karena kita tahu Singapura ada di puncak dengan 7 poin, walaupun mereka memang bermain lebih banyak dan mereka telah menghadapi 2 tim terlemah di klasemen seperti kita. Tapi mereka bisa menahan imbang Vietnam nih, tim Singapura peringkat 148 dunia bisa menahan Vietnam. Walaupun kalau kita lihat game-nya juga sebenarnya Vietnam bisa juga kalah karena Singapura beberapa kali punya kesempatan mencetak gol.
Ini yang harus jadi perhatian. Nanti menghadapi Vietnam, kita akan bertemu kiper tangguh ya dalam Tubuli Patrick, kiper keturunan Ceko. Jadi ini adalah pemain yang bisa menghadang kita juga. Kalau kita lihat dalam babak pertama, kita kesulitan sekali menciptakan peluang dalam final third. Decision making itu lagi sih. Dan eksekusi peluang di final third yang masih kurang. Dan ini harus ditingkatkan, harus dia lakukan video analisis hingga pertandingan sehingga jelang pertandingan bergulir, dan kita akan lihat seberapa siap para pemain ini menghadapi tantangan tersebut, Mas Tifal. Kalau kemudian hitung-hitungannya nih, kalau menurut Anda posisi kita kalau unggul, kalau kalah, kalau imbang, akan bagaimana tuh potensi kita kemudian? Ya, tentu dengan Singapura berada di 7 poin dengan 3 kali bertanding, kita ada di 6 poin dengan sama kayak Vietnam ya, yang walaupun juga baru bermain 2 kali Vietnam, tapi mengalahkan Timor Leste 7-0. Sementara kita hanya setengahnya itu ya kalau kita harus bertanding. Jadi ini akan jadi sangat menentukan nih 2 laga terakhir. Kita menyimpan laga-laga penentu kita pada 2 pertandingan terakhir, bertandang ke Jalan Besar, terus kemudian menjamu Vietnam. Kita harus bisa mempertahankan momentum itu. 2024 kita kalah dari Vietnam di fase grup, walaupun ketika itu pasukan Sintayong memainkan pemain-pemain U23 ditambah 3 pemain senior. Tapi sebelum itu kita punya catatan bagus nih Mas Tifal, dengan memenangi 3 pertandingan beruntun lawan Vietnam untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, termasuk kemenangan pertama di Hanoi ya setelah 20 tahun. Jadi ini merupakan suatu momentum yang harus kita jaga, anak-anak juga harus siap dan memastikan bahwa nanti di Pakansari kita bisa mengambil poin penuh lawan The Golden Star Warriors. Yang jelas doa terbaik untuk timnas kita, hasil terbaik di Piala AFF 2026 ini. Bung Firzi, terima kasih sudah berdiskusi bersama saya kali ini. Selamat malam, Bung. Ya, malam Bung Tifal.